Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini masih sama seperti kemarin, ini part 3 untuk Q&A-nya Neapolitan Forest Cake teman-teman. Jadi kemarin sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Ini kan masih sama untuk Q&A-nya, semoga banyak yang terbantu juga ya dengan Q&A ini, karena kan kurang lebih nanti permasalahan baking tuh sama-sama aja seperti yang lainnya. Jadi dengan Q&A ini teman-teman bisa nonton, siapa tahu masalahnya sama, bisa terselesaikan juga ya teman-teman. Baik, dengan yang pertama, Neapolitan yang pertama, Setor Chef, hiasannya masih kurang rapi. Wah, keren nih. Ibu siapa? Ibu Siska. Nih. Keren, nggak apa-apa. Yang penting cake-nya dulu. Kalau misalnya masalah hiasan nanti-nanti, karena ini kan aku masih dalam program baru ya, karena aku pengocokan tanpa emulsifier pertama kali perdana itu di Neapolitan Forest Cake ini. Jadi aku nggak expert yang untuk yang hiasannya. Jadi aku cuman expert pengen bagusnya tuh di kuenya dulu aja. Nanti kalau hiasan gampang. Tapi di sini udah keren banget. Kalau untuk yang cake-nya udah tinggi, bagus, nggak ada yang bantat, udah keren. Berarti teknik aku yang aku ajarkan ke teman-teman untuk yang kursus berhasil. Yang pertama, Chef, kalau pakai American buttercream atau Swiss meringue buttercream, apakah takaran whipping cream tetap sama karena terlalu lembek atau encer? Jadi kalau misalnya teman-teman di sini memakai buttercream yang lain, itu nanti dilihat dulu konsistensinya si buttercream itu seperti apa teman-teman. Contoh, kalau misalnya udah digabung semua, ternyata dia lembek, encer segala macam, nanti whipping cream yang bubuknya bisa ditambahin lagi untuk memperkental si whipping cream ini. Jadi nggak harus sesuai patokan, yang penting nanti teman-teman bagaimana kental atau enggak. Kalau misalnya udah kental ya udah nggak usah diapa-apain, tapi kalau misalnya encer nanti bisa ditambahin whipping cream bubuknya teman-teman, seperti itu. Terus yang kedua, kalau pakai SP apa gula harus di blender dulu? Ya itu udah ada di catatan, itu harus di blender dulu. Karena kalau misalnya gulanya ini gula pasir, kita memakai emulsifier, nanti pori-porinya besar dan tidak terlalu lembut. Saya sudah coba buat satu resep dibagi 3 loyang, panggang di rak bawah 1 loyang dan tengah 2 loyang. Suhu api atas 160, api bawah 170 selama 20 menit. Yang atas matang 20 menit, saya keluarkan, yang bawah belum. Kemudian yang bawah saya pindahkan ke rak yang tengah. 5 menit. Hasil cake-nya beda ukuran jadi berpinggang. Kenapa ya, Chef? Jadi yang seperti aku bilang, itu kan udah aku bilang juga, udah ada di catatan juga. Kita nggak boleh manggang 2 rak sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau manggang 2 rak itu setengah jalan harus ditukar. Jadi waktu oles buttercream nggak mulus, ya itu udah aku jawab dan udah ada di catatan juga. Pertanyaan satu. Yang grup yang kedua. Kita lanjut ke grup yang kedua. Ya. Ini aku ada teman-teman nih yang Ibu Rina. Teman-teman ada rekomendasi beli black cherry di mana ya? Mungkin ada yang bisa link Tokopedia, Shopee, karena saya cari di kota saya tinggal nggak nemu black cherry. Kalau misalnya ini sih tinggal nyari aja dark cherry, pasti di Tokped tuh banyak banget. Yang mereknya udah aku fotoin juga. Chef, standing mixer saya pakai KitchenAid, speednya sampai 10. Untuk mengocokan tanpa emulsifier pakai speed berapa dan berapa menit? Tetap 12 menit. Itu kalau aku udah pernah pakai KitchenAid, itu speednya ada di 6 atau nggak di 7. Setor sore Chef, setor hasil karya Chef, mantul benar-benar. Adik-adik saya semua bilang enak. Wah, pasti enak. Karena kenapa? Ini pergabungan antara Neapolitan kan biasa kan cuman selai strawberry atau vanilla atau coklat kan.
Dan di sini saya punya ide untuk menggabungkan Pilsian Black Forest yang enak, terus ada asam-asamnya juga, segar-segarnya juga, dan bercampur dengan coklat. Itu pasti kalau misalnya digabungin sama ini matchingnya, wah mantep banget. Ini teman-teman bisa lihat testimoninya. Tuh, ya. Ini dari ibu, di sini nggak ada namanya, tapi di sini namanya Resipi Mamake. Ini kayaknya orang Tegal ya. Keren top. Ada lagi nih yang setor Chef Agung, motongnya aja kurang rapi karena cake-nya ini dibikin ukuran 12 cm loyangnya. Karena dark cherry kalengnya lagi kosong, diganti dengan potongan stroberi dan diganti selai stroberi. Selebihnya pakai resep chef. Kuenya lembut, pas aroma frostingnya stroberi jadi seger manis gitu. Cuma memang udah melting ya chef frostingnya. Jadi kalau mau makan potong harus masuk kulkas lagi. Ya betul, karena di sini aku pengen menciptakan buttercream yang sedikit beda yang seperti es, karena kan biasa kan untuk teman-teman tahu kan kalau untuk feeling aku tuh benar-benar lembut dan seperti es, jadi aku pengen juga menerapkan buttercream ini seperti es juga, dan ternyata berhasil dan banyak banget loh yang suka teman-teman nih. Keren ini aku Ibu Feby Ungsi, keren Bu, top ya. Nih hasilnya dari jauh. Wah, top. Ini hasilnya keren nih. Udah kayak yang buat luar negeri nih, top. Ya cuman motongnya aja kurang rapi. Ini kayaknya pakai pisaunya kurang tajam. Ya. Ini ada pertanyaan enggak? Ini sebentar ya, kalau saya mau. Chef, kalau resep dibagi 3, pembagian kuning telur bisa dapat rata nggak ya? Apalagi kalau kuningnya misalnya dapat ganjil, itu bagaimana Chef? Nah ini permasalahan kalau misalnya resep mau dibagi 3, karena ya mau nggak mau pasti nanti hasilnya ada 0, atau 0, berapa. Makanya aku saranin kalau untuk teman-teman beli timbangan itu yang 0,1 gram teman-teman. Itu aku ada rekomen merek Idealife yang terbaru yang ini digital. Itu aku ada jual juga di Tokopedia aku, Chef Agung. Jadi teman-teman bisa cek di sana itu. Jadi kalau mau 0,4, 3 segala macam itu ada, teman-teman harus wajib punya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang ketiga. Nah, kalau jadi seperti ini kan, kalau dibikin video ini tuh jadi antara satu grup dan sampai yang grup yang ketujuh tuh, kalau ada yang nanya-nanya yang sama, jadi bisa kejawab di sini. Jadi nggak buang-buang waktu juga untuk teman-teman yang baca juga. Jadi lebih enak pakai kayak gini. Wah, ini ada juga yang bagus. Ini ibu siapa? Bentar. Ibu, oh ini bukan, Stanley. Ini Pak Stanley. Wah, ini keren juga nih. Tuh, keren-keren ya hasilnya. Senang nih ngelihatnya nih. Dan ini hasil dalamnya teman-teman. Wah. Oh ya teman-teman, ini aku juga sekalian ya info aja ya, cerita-cerita. Ini aku juga punya, ini kreasi baru lagi. Teman-teman tahu coklat Susana yang bentuknya yang kayak gini kan ya, yang bentuknya gini, itu nanti aku mau buat cake teman-teman. Ini kayaknya keren banget nih, belum ada yang buat cake itu. Jadi nanti di abis ini mungkin minggu depan, karena aku lagi bongkar-bongkar ruangan aku mau buat, nanti aku mau buat dapur di sini, kayak bukan dapur ya, kayak kitchen gitu. Yang satu buat masak, yang ini cuman kayak buat syuting kayak gini. Nanti yang atas itu aku pengen bikin kayak rooftop tapi kayak ada tamannya gitu teman-teman. Jadi nanti kalau
kayak masak gitu, pengen yang ada di outdoor gitu. Jadi nanti aku ada ya kitchen buat outdoornya, sini yang buat dalam, itu nanti atas kayak buat tempat kerja gitu teman-teman. Nanti aku update deh. Nih. Oh, ini ada lagi nih, Ibu Heni Cairani. Lembut banget cake-nya, terima kasih chef, enak dan bagus penampilannya. Wah, ini mah kalau penampilan itu dari ibu ya, tangan ibu emang udah bagus. Mungkin karena sering latihan, kalau aku cuman tutorial aja. Kalau misalnya dari kerapian itu dari tangan ibu sendiri. Ini keren banget. Senang banget ikut kelas ini. Wah, terima kasih bu, aku juga senang kalau melihat hasilnya bagus kayak gini nih. Lihat ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini top banget sih, ini pasti ngiler banget nih teman-teman nih. Wah, top ya. Pastinya nih. Oh, keren. Sama-sama bu, aku juga senang. Ini ada juga. Kalau ini atasnya semua pakai selai blueberry, dikasih bunga-bunga. Top. Ini aku lagi mau bacain, ntar teman-teman. 28. Chef, apa bedanya cake dikasih baking powder dan baking soda? Kalau ibaratnya kalau aku sih biasanya kalau misalnya di aku, kalau aku tuh untuk cake yang ringan-ringan itu pakai baking soda. Kalau yang cake berat-berat itu seperti red velvet, itu yang pokoknya yang berat-berat ya, yang banyak tepungnya, telurnya dikit, butternya banyak, itu aku pakai baking soda. Kalau misalnya kayak contoh yang lembut itu, contoh kita umpamakan pakai chiffon gitu ya teman-teman. Kalau chiffon pakai baking soda, ini aku pengalaman sendiri ya. Ini aku pakai pengalaman sendiri. Itu dia agak rada pahit mungkin karena si baking soda ini kan lebih strong. Kalau misalnya baking powder ini biasa setengahnya baking soda dan ada campuran lain, makanya dia lebih soft. Jadi kalau untuk kue-kue yang pakai sponge cake, teknik sponge cake gitu dan ringan-ringan itu pakai baking powder. Kalau yang berat-berat itu seperti red velvet, pokoknya yang banyak adonan tepungnya, telurnya sedikit, itu baru pakai baking soda seperti itu. Itu bedanya. Penyimpanan cake harus kulkas atau suhu ruang. Penyimpanan udah aku sebutin video, itu di kulkas. Chef, metode all-in-one mixernya 12 sampai 15 menit atau lebih lama. All-in-one itu 6 menit, itu udah ada di resep. Chef, maaf mau nanya, kalau yang bahan D itu dari pasta diganti ke bahan bubuk gimana ya? Apa harus mengurangi jumlah bahan C? Kalau misalnya mau pakai bubuk, itu tepungnya dikurangin, itu udah ada di video sebelumnya. Oven saya ada 2 rak, atas bawah. Per raknya bisa muat 2 loyang. Kalau misalnya gitu yang kayak tadi masalah tadi, pokoknya itu setengah jalan, itu ditukar, nggak boleh cuma satu. Karena udah banyak, kalau misalnya teman-teman ikutin YouTube aku selalu menjelaskan kalau misalnya ada 2 rak, itu harus ditukar. Kalau nggak nanti ada salah satu yang jelek. Itu udah ada buktinya juga. Ya. Ini Neapolitan yang keempat. Ini grup yang keempat ya.
Yang grup 4 tidak ada pertanyaan kayaknya ya. Neapolitan yang kelima, lanjut. Pasta strawberry diganti jadi pasta blueberry. Kuenya lembut banget, kuenya nggak terlalu manis, manisnya didapat dari krim dan selainya. Ya betul. Karena aku memang, karena pasarannya ini kan memang ya nggak terlalu suka manis ya teman-teman. Jadi aku buat seminimalis mungkin, itu manis di kuenya itu aku hampir nggak ada manis lah ibaratnya ya. Dan kalau misalnya untuk krimnya itu aku benar-benar pengen dapat ekstrak buahnya, jadi itu memang harus butuh pemilihan yang bagus untuk selai stroberinya, dan harus percampuran, contoh buahnya itu harus ada asam. Jadi kita kalau misalnya mau buat resep itu nggak bisa buat oh pakai ini. Jadi kita harus ada penelitiannya ibaratnya ya, risetnya ibaratnya. Jadi manis campur asam terus campur agak-agak pahit segala macam, itu memang harus dapat dan akan menciptakan kue yang berbeda dari yang lain teman-teman. Jadi di kursus ini juga diajarin kan untuk kayak buttercream segala macam, bahan-bahannya itu untuk menjadi satu kesatuan, itu akan menjadi kue yang enak. Jadi misalnya selain ini manis, jadi tambahin apa itu ntar jadi kurang manis, terus ditambahin lagi sedikit asamnya, terus sedikit dari coklatnya, itu jadi kita akan mendapatkan suatu cake yang benar-benar bagus. Rasanya pasti akan beda dari yang lain, karena ini kayaknya belum ada yang Neapolitan terus isian dalamnya tuh isian Black Forest ya, belum ada ya. Jadi di kelas aku yang untuk yang pertama kali. Ibu siapa ini sebentar? Oh, Ibu Topancen. Nih, keren, bagus. Nih, aku kasih lihat ya, tuh keren. Terus ada lagi satu lagi, berhubung nggak punya loyang 18 jadi diganti loyang 16 yang tinggi. Terus nyari feeling blueberry-nya nggak ada, jadi pakai selai blueberry yang Helios. Jadi warnanya pucat. Tapi rasanya maknyos. Thank you chef. Sama-sama Ibu Melani. Nggak apa-apa. Karena yang penting tuh kita buat cake-nya dulu, karena aku benar-benar pengen fokus tuh di cake-nya dulu. Tapi rata-rata di sini teman-teman meskipun tanpa emulsifier emang tekniknya mudah. Jadi teman-teman itu bisa buatnya. Nih. Contohnya. Wah, keren. Top. Ada lagi dari Ibu Reni, keren Ibu. Nih, seperti ini. Di atasnya ada koin-koin emas. Biar hoki. Tuh. Ya. Apa ada pertanyaan? Chef, tinggi adonan di loyang bulat 18 x 4 235 gram, Chef. Ada patokan standar tinggi adonan versus tinggi loyang di video YouTube konversi, harus tahu ukuran di dua loyang. Chef, tinggi adonan di loyang 18 x 4 bulat 235 cm. Ada patokan atau standar tinggi kah adonan versus loyang? Kalau misalnya itu yang aku bilang, kalau misalnya ini kan udah pasti tinggi 4, pasti nanti untuk loyang yang lainnya itu pasti nanti akan mengikuti. Jadi kalau misalnya tingginya di sini 3, di tinggi sini 3, pasti nanti kan kue-kuenya itu pasti tinggi 3, karena konversi aku tuh pas. Karena ini aku juga pakai untuk peserta kursus lainnya atau kue-kue aku juga mau konversi kemana-mana itu pakai rumus ini. Jadi kalau misalnya udah di situ 235 tingginya segini, ya untuk loyang 16, 20, 25 itu pasti tingginya akan segini juga gitu. Yang Neapolitan grup 6. Chef, sisa butter Wisman setelah dipindahkan ke wadah tertutup untuk pemakaian berapa bulan ke depan, apakah lebih baik disimpan di kulkas atau di suhu ruang? Jadi kalau misalnya teman-teman, untuk aku sih amannya itu aku lebih suka menyimpan butter itu atau blue band segala macam tuh lebih baik aku taruh di kulkas. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman taruh di suhu ruang, takutnya namanya suhu ruangan itu kan ada
bakteri ini kan ada bakteri ya, kalau misalnya kena kotor segala macam, apalagi butter itu lebih gampang cepet basinya. Jadi aku lebih seneng taruh di kulkas. Dan teman-teman kalau misalnya taruhnya itu, kalau misalnya itu dipindahin ya dari baskom, dari tempat kalengnya, itu pindahin ke baskom yang plastik atau tempat tupperware yang plastik. Karena kalau misalnya kita masih taruh di kaleng, itu takutnya kan kaleng itu bekas dibuka ya. Nah teman-teman itu nanti akan mendapatkan kalengnya ini berkarat. Takutnya nanti karatnya ini baterainya ini terkontaminasi dengan si karatnya ini. Jadi nanti kuenya akan cepat basi juga. Nah, itu masalah satunya. Jadi penyimpanannya sebaiknya di chiller atau di kulkas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau rada ribet, teman-teman bisa bagi. Nah, ini taruhnya di kulkas. Jadi kalau misalnya mau dibagi nih 1 kilo, 2,5. Kalau misalnya teman-teman bikinnya memang lama, nanti pada saat mau bikin nanti yang dikeluarin yang per 250 aja. Jadi nggak banyak keluar masuk gitu loh jadinya. Jadi lebih awet juga gitu teman-teman. Mohon petunjuk cara penyimpanan jangka panjang karena jarang baking untuk bahan-bahan sisa baking dari pembuatan cake Neapolitan. Mana saja yang bisa disimpan di ruang, mana saja yang masuk kulkas, chiller maupun freezer. Kalau buttercream harus kulkas. Kalau selai kulkas. Kalau coklat itu di suhu ruang bisa. Terus kalau tepung-tepungan teman-teman tuh biasa aku pakai itu ada plastiknya. Itu biasa aku ikat pakai karet terus aku masukin lagi ke Tupperware. Jadi itu biar lebih aman. Seperti itu sih. Sisa-sisa lainnya kan nggak kayak gula segala macam kayak ngambil dari tempat dapur segala macam kan. Nah, udah selesai. Yang ke-7. Neapolitan ke-7. Neapolitan ke-7. Sebentar ya teman-teman. Maaf chef mau nanya, untuk konversi resep pakai loyang 20 ukuran gimana caranya? Itu ada di YouTube ya teman-teman. Maaf chef alias bingung kalau mau buat per loyang takarannya gimana ya, karena oven otang tidak susun 3 jadi nggak muat. Itu udah aku jelasin dari sesi pertama, tolong teman-teman lihat lagi yang aku jelasin. Chef kalau mau buat per loyang 1/3 resep bisa pakai teknik all in one, bisa bahan telur dan bahan tepung dikocok berbarengan. Ya betul, jadi kalau misalnya all in one ini, kalau misalnya teman-teman pakai quick 75 itu bisa aman banget, karena aku juga pakai hand mixer, pakai standing mixer. Kalau misalnya udah pakai Emulsifier 75 ya aman-aman aja. Kalau praktek cake ini telur utuh putih, telur dipakai tetap tanpa emulsifier hand mixer. Apakah waktunya juga 12 menit? Sama. Kalau di resep aku ya, kalau di resep aku itu sama kurang lebih, tapi kembali lagi ke kecepatan si mixernya ini. Ada juga teman-teman yang peserta kursus aku itu 15 menit baru dapat. Perbandingan putih dan kuning sama atau lebih banyak? Kalau misalnya perbandingan sih tergantung teman-teman ya. Mau putihnya lebih banyak, mau kuningnya lebih banyak. Yang penting di sini gramannya untuk yang resep aslinya itu tetap sama teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ubah kuningnya lebih banyak, putihnya cuma dikit ya nggak apa-apa. Terus mau putihnya setengah-setengah ya boleh juga, nggak apa-apa. Aman-aman aja. Chef, apakah adonan ini bisa nunggu antri? Ini kayaknya udah dijawab ya. Coba teman-teman kalau misalnya ini dilihat dari yang pertama. Chef, kalau pengen kuat rasa roomnya, oles Mayersnya dibolu atau ditambahkan ke adonan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau roomnya yang berasa banget, itu mendingan dicipratin di kuenya aja. Chef, kalau ngaduk 2/3 resep lebih baik di standing atau di hand mixer? Kalau 2/3 resep kan itu di bawah 300 gram ya, karena
Kalau di atas 300 gram itu aku saraninnya pakai standing. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman di hand mixer dan tangannya nggak pegel, itu cuman hand mixer aja cukup. Cukup kok pakai hand mixer aja. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh kayaknya nggak ini nih, tapi tergantung baskomnya juga ya, nanti diukur juga. Itu kalau misalnya nggak pede bisa pakai standing mixer. Chef, itu hasilnya saya kukus tapi kurang sempurna. Harus kalau dikukus berapa lama? Krimnya enak banget, yummy banget dah. Ini kayaknya udah, kalau misalnya dikukus sih kurang, ini kayaknya cuman kurang mateng dikit banget. Kayaknya bisa ditambahin 5-10 menit nih. Ini yang dikukus nih hasilnya bagus juga. Pengen ulang lagi tapi saya bingung adonannya tadi kayaknya ada yang salah jadi nggak sempurna, bantet, makanya dibagi dua, salahnya di mana? Kalau dilihat dari sini aku nggak tahu nih salahnya di mana. Karena kalau di sini sih masih rapi-rapi aja, cuman mungkin salah pengocokan karena di sini sih aman-aman aja. Cuman kayaknya nggak mengembang dikit nih. Kayaknya ini cuma salah pengocokan aja. Tapi ini mengembang bagus. Setelah dipotong ini hasilnya. Krimnya enak banget. Sayang warna coklatnya belum gelap. Bagaimana saya sudah berhasil belum? Kalau misalnya ini sih udah top banget Bu, keren. Ibu siapa? Sebentar. Ibu Cilianti, wah keren nih Ibu, top. Ya. Nih hasil dalamnya, super rapat, super top. Bagus Bun, top, keren. Keren ya. Baik semuanya, terima kasih untuk Q&A Neapolitan ini sudah aku jawab semuanya. Teman-teman semoga terbantu dengan video ini. Dan teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan sama, itu udah aku jawab, itu di part 1 atau part 2 teman-teman lihat aja. Karena itu dari semua grup pasti ada yang sama, jadi aku nggak mau jawab yang sama, tinggal dilihat aja. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini, semoga terbantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.